Om Swastiastu, selamat pagi anak-anakku sekalian. Perkenalkan saya, Ibu Ayu Ratna Puspanisi, salah satu bagian dari tim akademik SMA Negeri Bali Mandara. Kali ini Ibu akan menyampaikan informasi mengenai kegiatan akademik SMA Negeri Bali Mandara. Kegiatan akademik SMA Negeri Bali Mandara mulai dari peraturan akademik hingga proses pembelajaran daring. Yuk kita cek satu persatu. Yang pertama mengenai peraturan akademik. Ada beberapa hal yang anak-anak harus ketahui mengenai peraturan akademik kita. Yang pertama, anak-anak harus hadir 90% dalam satu semester. Yang kedua, selama proses pembelajaran akan dilakukan penilaian harian, penilaian akhir semester, dan penilaian akhir tahun. Yang ketiga, dalam penilaian harian, jika ternyata nilai kalian tidak mencapai KKM, maka kalian harus melakukan program remedial. Tetapi jika nilainya sama dengan KKM atau di atas KKM, maka kalian harus melakukan program pengayaan. Yang keempat, jika anak-anak ingin lulus dari SMA Negeri Bali Mandara, maka anak-anak harus menyelesaikan 272 jam pelajaran, 1 buah penelitian, dan lulus ujian sekolah dengan nilai rata-rata 76. Dan yang terakhir, selama belajar di SMA Negeri Bali Mandara, anak-anak berhak menggunakan berbagai fasilitas sekolah dan layanan konseling hingga pukul 22. Nah, selanjutnya mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum itu menyangkut apa saja mata pelajaran yang anak-anak pelajari selama belajar di SMA Negeri Bali Mandara dan jumlah jam selama anak-anak belajar di SMA Negeri Bali Mandara. Untuk peminatan IPA ataupun peminatan IPS itu akan mempelajari sebanyak 16 mata pelajaran dan jumlah jam pelajarannya itu sebanyak 272 jam pelajaran. Yang membedakan antara peminatan IPA dan IPS adalah pada mata pelajaran kelompok C atau peminatan. Anak-anak IPA akan mempelajari matematika, fisika, kimia, biologi, sedangkan anak-anak IPS akan mempelajari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Anak-anak ketahui bahwa SMA Negeri Bali Mandara menerapkan sistem SKS dengan menggunakan unit kegiatan belajar mandiri atau yang kita singkat UKBM. Nah, berikut adalah tabel jumlah UKBM yang anak-anak harus pelajari. Contohnya, pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, pada semester 1 anak-anak menyelesaikan 6 UKBM. Semester 2 5 UKBM dan semester 6 5 UKBM. Sehingga total selama 6 semester anak-anak akan menyelesaikan 33 UKBM pada mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Nah, ketika dikalkulasi untuk anak-anak yang mengambil peminatan IPA itu akan menyelesaikan sebanyak 425 UKBM, sedangkan anak-anak IPS menyelesaikan sebanyak 396 UKBM. Melalui sistem SKS ini, anak-anak bisa tamat 2 tahun, 3 tahun, ataupun 4 tahun. Berikut akan ditampilkan bagaimana jika anak-anak ingin tamat 2 tahun. Jika anak-anak ingin tamat 2 tahun, maka tiap tahun anak-anak akan menyelesaikan 3 semester. Semester 1 akan berakhir di bulan Oktober, semester 2 akan berakhir di bulan Februari, semester 3 akan berakhir di bulan Juni. Begitu pula pada tahun kedua juga akan menyelesaikan 3 semester. Sehingga selama 2 tahun ini anak-anak akan menyelesaikan 6 semester. Untuk anak-anak yang ingin tamat normal yaitu selama 3 tahun, maka tiap tahun akan menyelesaikan 2 buah semester atau menyelesaikan 2 semester tiap tahunnya. Sedangkan untuk anak-anak yang tamat 4 tahun, dia juga menyelesaikan sebanyak 2 semester setiap tahun. Akan tetapi yang membedakan adalah jumlah UKBM yang diselesaikan. Jadi contohnya tadi pada pelajaran
Agama dan Budi Pekerti semester 1 menyelesaikan 6 UKBM. Untuk anak-anak yang tamat 4 tahun mungkin hanya menyelesaikan 2 hingga 3 UKBM pada semester 1. Nah, bagaimana proses pembelajaran di SMA Negeri Bali Mandara? Yang pertama, SMA Negeri Bali Mandara menerapkan sistem moving class. Artinya, anak-anak belajar berpindah-pindah sesuai dengan mata pelajarannya. Contoh, pada jam pertama dan kedua, anak-anak memperoleh mata pelajaran biologi. Maka anak-anak akan belajar di lab biologi. Pada jam selanjutnya, yaitu jam 3-4, mendapatkan mata pelajaran bahasa Indonesia, maka anak-anak akan berpindah menuju ke kelas bahasa. Begitu selanjutnya sesuai dengan mata pelajarannya. Yang berikutnya, Bapak Ibu Guru di SMA Negeri Bali Mandara telah menerapkan sistem blended learning. Artinya akan ada pembelajaran tatap muka dan akan ada pembelajaran melalui learning management system yaitu Google Classroom secara daring. Dan yang terakhir, selama proses pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan unit kegiatan belajar mandiri atau KBM. Nah, bagaimana dengan penilaian? Ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan yang terakhir adalah sikap. Untuk pengetahuan itu seluruhnya diakses melalui online. Jadi tidak ada lagi tes paper and pencil test. Semuanya telah dilakukan secara online. Yang berikutnya keterampilan itu dilakukan melalui unjuk kerja ataupun produk yang anak-anak hasilkan. Dan yang terakhir, penilaian sikap itu dilakukan melalui kegiatan observasi selama proses pembelajaran yang dicatat melalui jurnal. Untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal sekolah kita yaitu untuk pengetahuan sebesar 76, keterampilan sebesar 76, dan sikap itu adalah baik. Nah, yang terakhir, bagaimana proses pembelajaran daring? Pertama itu guru. Yang dilakukan guru adalah melakukan koordinasi dengan siswa dan orang tua melalui WhatsApp group. Yang berikutnya, melakukan pembelajaran dengan menggunakan Google Classroom. Nah, bagaimana untuk kalian yaitu siswa? Yang pertama, kalian harus memahami dulu jadwalnya. Hari Senin mata pelajaran apa, Selasa apa, Rabu apa, dan seterusnya. Selanjutnya, kalian tinggal menunggu instruksi melalui WhatsApp sesuai dengan jadwalnya. Selanjutnya, kalian mengerjakan seluruh aktivitas yang ada di Google Classroom. Selama melakukan aktivitas yang berada di Google Classroom, kalian dapat berkonsultasi dengan guru ataupun orang tua dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir juga jangan lupa menyampaikan progres pembelajaran kalian pada hari itu. Nah, lalu apa sih tugas orang tua? Orang tua harus menyiapkan fasilitas belajar dari rumah. Kemudian berkoordinasi dengan guru mengenai kegiatan pembelajaran pada hari itu. Selanjutnya mendampingi proses pembelajaran jarak jauh dan mengambil foto kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan terakhir berdiskusi tentang tantangan dan kendala yang dihadapi selama kegiatan belajar dari rumah. Secara umum, proses pembelajaran daring yang kalian lakukan nanti di rumah yaitu kalian akan berkomunikasi melalui WA Group dan yang kedua melakukan aktivitas pembelajaran melalui Google Classroom. Mungkin anak-anak di antara kalian belum pernah mengakses atau belajar dengan menggunakan Google Classroom. Sekarang akan Ibu tunjukkan beberapa tampilan dalam Google Classroom. Nah, ketika kalian membuka Google Classroom, akan ada tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 3 fitur. Yang pertama yaitu stream. Pada fitur stream ini, anak-anak akan melihat informasi terupdate yang dipost oleh guru kalian. Contoh pada tampilan layar ini, bahwa Bapak Erwan itu memposting tentang tugas pertama, yaitu mengenai saran dan masukan. Untuk melihat apa saja kegiatan pembelajaran dalam Google Classroom, anak-anak tinggal mengklik fitur Classroom.
Tampilannya adalah seperti berikut. Pada bagian kiri, anak-anak akan melihat topik-topik apa saja yang disampaikan oleh guru. Nah, di sebelah sini anak-anak bisa melihat, misalnya di topik pendahuluan, apa saja kegiatan belajarnya. Tinggal anak-anak klik satu persatu dan lakukan sesuai dengan instruksi yang ada. Untuk melihat apa saja kegiatan belajar kalian, kalian bisa melihat view your work atau tugas-tugas yang telah kalian lakukan. Demikian informasi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian siap mengikuti kegiatan pembelajaran di SMA Negeri Bali Mandara. Tetap jaga kesehatan, lakukan social distancing, dan sampai bertemu pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.